Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang uji asumsi dasar, uji normalitas dengan uji Le-Levels. Baik, di sini saya akan memperkenalkan tim-tim kami. Yang pertama ada Widya sebagai pemateri pertama, kedua ada Lovina pemateri kedua, ketiga ada Nikmatur pemateri ketiga, keempat ada Siti Zumrotus pemateri keempat, kelima ada Rima Meria sebagai pemateri kelima, yang keenam ada Bima Ade Saputra sebagai pemateri keenam, dan selanjutnya yang terakhir yaitu materi terakhir dari Mas Muhammad Faiz Agam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji normalitas dengan uji Le-Levels. Pengertian uji normalitas dengan uji Le-Levels yaitu uji distribusi normalitas atau biasa dikenal dengan istilah uji normalitas dapat digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris. Dengan demikian, uji normalitas adalah apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dalam kasus ini disebut distribusi normal. Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian parametrik untuk uji normalitas dibangun dari distribusi normal. Dalam hal ini, tabel tersebut mengacu pada uji normalitas, di mana kita dapat berasumsi bahwa sampel yang kita dapatkan benar-benar mewakili populasi sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digeneralisasikan pada populasi. Jika dia dari statistik, populasi termasuk ke dalam distribusi normal. Oke. Selanjutnya, dengan menggunakan uji normalitas, kita dapat mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak, yakni distribusi data dengan bentuk seperti bel, di mana data yang baik dan benar adalah data yang memiliki pola distribusi normal, yaitu tidak terlalu menghadap ke kanan ataupun ke kiri. Sejarahnya itu nama Le-Levels berasal dari Hubert Le-Levels, seorang profesor ahli statistik dari George Washington University. Hubert Whitman Le-Levels pada tahun 1928 sampai 23 Februari 2008, Bethesda, Maryland, adalah seorang ahli statistika Amerika. Terlepas dari penemuannya pada uji Le-Levels, dia adalah seorang profesor statistika di George Washington University selama 39 tahun. Ia juga mendapatkan PhD dari university ini juga di bawah pengawasan Solomon Kullback pada tanggal 3 April 1907 hingga 5 Agustus 1994. Oke, demikian ini dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lovina. Terima kasih. 2. Tujuan uji normalitas dengan uji Le-Levels. Uji normalitas data bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang terpilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak normal. Uji normalitas dengan uji Le-Levels digunakan pada data tunggal yang jumlah sampelnya sedikit atau kurang dari sama dengan 30. Kelebihan uji Le-Levels ini seperti yang diungkap oleh Harun Al-Rashid, bahwa penggunaan atau perhitungannya yang sederhana serta cukup kuat atau powerful sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya bisa digunakan pada data tunggal yang jumlah sampelnya sedikit. Materi yang ketiga ada syarat uji normalitas. Syarat uji normalitas. Metode Le-Levels menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Kelebihan uji Le-Levels adalah penggunaan data. Perhitungannya tergolong sederhana serta cukup kuat hasilnya sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil, N sama dengan 4. Data yang diolah berupa data tunggal. Dari sekumpulan data cukup kita cari rata-rata dan standar deviasinya. Syarat uji normalitas ada 3. Syarat yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Syarat yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Syarat yang ketiga, dapat untuk N besar maupun kecil. Syarat uji normalitas yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Skala interval, yaitu skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal dan memiliki interval atau jarak tertentu. Artinya adanya interval yang tetap.
biasanya digunakan untuk mengukur objek kuantitatif. Skala rasio, yaitu skala data dengan kualitas paling tinggi. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Pengolahan data kuantitatif sebagian besar menggunakan data rasio. Syarat uji normalitas yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Artinya, data tersebut tunggal atau bukan data frekuensi kelompok. Seperti pada tabel, ada data tunggal dan juga data frekuensi kelompok. Tabel yang kiri merupakan data frekuensi kelompok, dan tabel yang kanan data tunggal. Syarat uji normalitas bisa digunakan pada data tunggal. Selanjutnya, syarat uji normalitas yang ketiga dapat untuk N besar maupun kecil. Dapat kita lihat pada tabel di samping. Jika data tunggal berjumlah 12 atau N sampel 12 dan menggunakan alfa 5% atau alfa 0,05, maka diperoleh titik kritis 0,242. Misalnya lagi, jika N sampel data tunggal ada 18 dan menggunakan alfa 5%, maka LO 0,200 dan begitu seterusnya. Untuk signifikansi uji, nilai fx probabilitas kumulatif normal dikurangi probabilitas kumulatif empiris terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai fx probabilitas kumulatif normal min sx probabilitas kumulatif empiris terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai fx probabilitas kumulatif normal min sx probabilitas kumulatif empiris terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak, HI diterima. Dengan kriteria pengujian, jika LO sama dengan L hitung kurang L tabel, maka data berdistribusi normal, artinya HO diterima. Sedangkan, jika harga L hitung lebih dari L tabel, maka data tidak berdistribusi normal, HA ditolak. Empat, langkah-langkah uji normalitas Lilliefors. Secara umum, langkah-langkah uji normalitas Lilliefors ini dibagi menjadi 9. 1. Membuat tabel bantu untuk memudahkan proses perhitungan. 2. Dari data mentah, susunlah data dari nilai terkecil ke besar. 3. Menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Yang keempat, mengubah nilai XI menjadi nilai baku ZI dengan rumus ZI sama dengan XI dikurangi rata-rata, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Yang kelima, buat kolom tabel Z yang diisi dengan Z-tabel sesuai dengan tabel kurva normal standar dari 0 ke Z atau tabel Z. Yang keenam, menentukan nilai FZI berdasarkan tabel Z dengan cara yang pertama yaitu 0,5 dikurangi Z-tabel apabila Z-nya negatif dan 0,5 ditambah Z-tabel apabila Z-nya positif. Kemudian yang ketujuh, menentukan nilai SZI yaitu dengan cara nomor urut dibagi N. Kemudian yang ke-8, menentukan nilai L0 hitung dengan rumus tersebut. Nilai yang terbesar kemudian bandingkan dengan nilai L tabel. Bisa dilihat pada tabel nilai kritis uji Lilliefors. Terakhir yang ke-9, kesimpulan penerimaan dan penolakan hipotesis. Terima H0 atau populasi berdistribusi normal apabila nilai L0 hitung kurang dari sama dengan L tabel pada alfa sama dengan 0,05. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu langkah-langkah uji normatif Lilliefors dengan manual. Langkah yang pertama adalah urutkan data
data dari sampel yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, hitung rata-rata nilai skor sampai secara keseluruhan menggunakan rata-rata tunggal. Yang ketiga, hitung standar deviasi nilai skor sampel menggunakan standar deviasi tunggal. Yang keempat, mencari mean dan standar deviasi. Yang kelima, menghitung ZI dengan rumus ZI sama dengan X min X aksen per SD. SD itu standar deviasi. Yang keenam, tentukan nilai tabel Z. Dilihat dari tabel Z berdasarkan nilai ZI dengan mengabaikan nilai negatifnya. Langkah yang ketujuh yaitu tentukan besar peluang masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z. Tuliskan dengan simbol FZI. Yang ke-8, hitung frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai Z untuk setiap baris S dalam kurung ZI. Yang terakhir yaitu tentukan nilai L0 apabila L0 kurang dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Saya Bima Adi Saputra akan menerangkan langkah-langkah uji normalitas Lilliefors dengan SPSS. Bagaimana cara memasukkan data uji normalitas Lilliefors di SPSS? Tentunya kita awali dengan mempelajari aplikasinya atau softwarenya. Tentang bagaimana toolsnya, itu bagaimana juga. Langkahnya sangat sederhana. Data yang sebelumnya kita ketikkan di Excel, pindahkan seluruh ke data view SPSS dengan copy paste bisa, manual juga bisa. Selanjutnya ada baiknya apabila properti dari data tersebut juga kita perbaiki pada variable view. Pada bagian name dituliskan atau diketikkan dengan nama nilai, dan untuk desimalnya menjadi 0. Hasilnya akan terlihat seperti di bawah ini. Unkan datanya kan ada di Excel. Untuk itu kita pindahkan ke SPSS seperti ini, ke data view. Untuk ini kan data view, ini variable view. Untuk variable view-nya di sini kita ketikkan nilai, untuk desimalnya kita 0 di sini. Sebelum kita beranjak dengan pengolahan SPSS, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu hipotesis statistik uji normalitas Lilliefors dengan menggunakan SPSS. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 data berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk kriteria ujiannya adalah tolak AO jika nilai SIG pada output SPSS kurang dari 0,05. Kita kembali ke SPSS. Untuk melakukan uji normalitas Lilliefors, pilih menu analisis deskriptif statistik explore. Ketika jendela explore terbuka, pindahkan variabel nilai ke kolom dependent list dan klik plots pada pilihan di bawah. Setelah jendela explore plots terbuka, beri centang pada normality plot with test dan beri centang pula pada histogram, karena saya lebih suka grafik histogram ketimbang batang daun. Untuk itu ini loh. Untuk data outputnya kita sudah mengisikan di data view. Kita pilih menu barnya analisis dan juga kita pilih deskriptif statistik, pilih explore dengan tampilan begini. Dependent listnya ini ada nilai. Untuk explore plotnya kita pilih faktor invalid together dan juga centang histogram. Untuk ini normality plots. Pada gambar di atas dapat dilihat nilai SIG pada kolom Kolmogorov-Smirnov adalah 000 yang artinya 0,0000 sekian. Dan sesuai dengan kriteria uji kita, bahwa kita
bahwa jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Ini artinya data yang kita miliki tidak berdistribusi secara normal. Loh, kok Kolmogorov-Smirnov? Perhatikan catatan kaki A yang diberikan tertulis Lilliefors significance correction, yang kurang lebih artinya dengan penyesuaian Lilliefors. Sedikit lebih jauh dengan uji normalitas, data yang baik sesuai dengan distribusi normal. Kurang lebih harus mempunyai penyebaran data seperti pada gambar di bawah. Data berkumpul pada rata-rata. Seperti ini. Ini untuk kurvanya dan ini untuk histogramnya. Mari kita bandingkan dengan grafik histogram penyebaran data yang kita miliki dari gambar sebelumnya. Sangat jelas perbedaannya, bukan? Penyebaran data tidak berkumpul pada rata-rata. Ketimpangan terjadi antara ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Sementara rata-rata sendiri berada pada angka 72,8 dan terlihat jelas data lebih banyak berkumpul di angka lebih dari 75. Jelasnya bahwa data yang kita miliki tidak berdistribusi secara normal. Untuk semakin jelasnya, marilah kita bandingkan grafik histogram tersebut dengan garis normalitas. Untuk melakukan pilih menu garis histogram. Setelah jendela histogram, muncul pindahkan variabel nilai ke dalam kolom variabel dan centang display normal curve dan akan muncul seperti gambar di bawah ini. Untuk grafnya seperti diagram batang sini, tapi ini graf atau grafiknya seperti ini. Contoh soal secara manual uji normalitas dengan uji Lilliefors. Diketahui dari hasil pengukuran kepuasan kerja diperoleh data 10 karyawan sebagai berikut. Di antaranya 14, 13, 14, 15, 12, 14, 13, 16, 14, dan 15. Berdasarkan data tersebut diperoleh nilai sebagai berikut, di mana rata-rata sama dengan 14, standar deviasi sama dengan 1,1547. Kemudian pengujian normalitas dengan uji Lilliefors. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15-nya 2 kali dan 16. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai Z dari tiap-tiap data, di mana Z itu dapat dicari dengan XI min X bar per S, di mana XI adalah nilai dari kepuasan kerja, kemudian X bar adalah rata-rata. Kemudian diperoleh untuk Z1 diperoleh negatif 1,73, kemudian Z yang kedua diperoleh negatif 0,87, Z yang ketiga diperoleh negatif 0,87, kemudian Z yang keempat sampai Z yang keenam yaitu 0,00, kemudian Z yang ketujuh juga 0,00, dan kemudian untuk Z yang ke-8 sampai Z yang ke-9 diperoleh 0,87, kemudian Z yang ke-10 atau Z yang terakhir diperoleh 1,73. Langkah ketiga yaitu dengan menentukan besar peluang masing-masing nilai Z atau FZ berdasarkan tabel Z. Untuk Z yang ke I positif, nilai FZ sama dengan 0,5 ditambah nilai pada tabel pada Z. Kemudian untuk Z yang negatif, nilai FZ sama dengan 0,5 dikurangi nilai pada tabel Z. Jadi untuk Z yang pertama dengan nilai negatif, FZ-nya diperoleh negatif 0,0482. Untuk Z yang kedua dan ketiga diperoleh 0,1922. Kemudian untuk nilai yang Z4
adalah yang 0,00, nilai Z tabel adalah di mana FZ sama dengan diperoleh 0,5000. Untuk Z yang selanjutnya yang Z-nya diperoleh nilai 0,87, nilai Z tabelnya adalah 0,3078, sehingga FZ diperoleh 0,8078. Kemudian Z terakhir atau Z yang ke-10 yang nilainya 1,73, nilai Z tabelnya adalah 0,5482, sehingga diperoleh FZ sama dengan 1,0482. Langkah selanjutnya yaitu menghitung frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing nilai Z atau bisa disebut dengan SZ, di mana SZ itu diperoleh dengan membagi frekuensi kumulatif data ke I dengan banyaknya data. Apabila datanya sama, maka I yang terbesar dibagi banyaknya data. Untuk data ke-1 yaitu SZ diperoleh 0,10. Kemudian untuk data yang kedua dan ketiga diperoleh SZ sebesar 0,30. Data yang keempat sampai data yang ketujuh SZ diperoleh 0,70. Sedangkan data yang ke-8 dan ke-9 diperoleh SZ sebesar 0,90. Untuk data yang ke-10 SZ diperoleh 1. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan nilai L hitung atau L0 sama dengan mutlak dari FZ dikurangi SZ yang diambil dari nilai terbesar. Untuk yang data ke-1 diperoleh L0 sebesar min 0,148. Untuk data yang kedua dan ketiga diperoleh L0 sebesar min 0,108. Untuk data yang keempat sampai data yang ketujuh diperoleh L0 sebesar negatif 0,2. Sedangkan untuk data yang ke-8 dan ke-9 diperoleh L0 sebesar negatif 0,092. Untuk yang terakhir data yang ke-10 diperoleh nilai L0 sebesar 0,048. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai L0 yaitu 0,2. Setelah diperoleh L0, selanjutnya yaitu membandingkan L tabel. Jadi L0 dibandingkan dengan L tabel. L tabel itu yaitu dengan melihat taraf signifikansi dan jumlah data. Di sini taraf signifikansinya adalah 0,05 dengan jumlah data sebanyak 10, sehingga diperoleh L tabel sama dengan 0,258. Selanjutnya, untuk menentukan bahwa data berada dalam sebaran normal, yaitu dengan membandingkan L hitung atau L0 tersebut dengan L tabel, sehingga diperoleh L hitung lebih kecil dari L tabel, yaitu 0,2 lebih kecil dari 0,258, yang berarti bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi dapat dicermati atau dipahami, jika L hitung itu lebih kecil dari L tabel, maka populasi itu yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu contoh soal dengan menggunakan SPSS, uji normalitas dengan uji Lilliefors. Oke, untuk soalnya, contoh permasalahannya sebagai berikut. Sebuah kelas yang terdiri 40 siswa dibagi menjadi 2 kelompok dengan metode belajar yang berbeda, kelompok dengan metode ceramah dan metode diskusi. Setelah akhir pembelajaran, diberikan tes dengan hasil sebagai berikut. Nilai siswa yang belajar metode ceramah yaitu ini
kemudian alfanya diminta yaitu 0,05, kemudian nilai belajar diskusi alfanya juga diminta 0,05. Terus silahkan dibuat uji normalitas Lilith Force dengan menggunakan Excel dan CSS. Yang pertama A yaitu menganalisis data metode ceramah dengan Excel. Yang pertama yaitu buat tabel pada Excel pada gambar. Selanjutnya yaitu memasukkan data nilai, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar dan menentukan pula rata-rata serta simpangan bakunya. Untuk simpangan baku bisa menggunakan ini rumus sama dengan STDF, kemudian diblok semua datanya. Terus untuk rata-ratanya bisa menggunakan sama dengan average sama B, kemudian diblok semua datanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu menentukan nilai ZI dengan rumus ZI sama dengan XI min X bar per S. XI adalah nilai GI, kemudian X bar adalah rata-rata, S adalah simpangan baku. Rumusnya bisa menggunakan ini yang sudah ada. Terus selanjutnya nomor 4 yaitu menentukan nilai FZ dan SZI. Rumusnya ini untuk di Excel kita menggunakan norms dis, kemudian di blok C3-nya dipilih C3 salah satu saja, salah satu sel, kemudian di enter, kemudian lanjutnya di blok ke bawah, nanti hasilnya akan ketemu semua. Terus untuk rumus SZI-nya kita menggunakan ini rumus if sama dengan if B3 sama dengan B4 E4 A3 per 20. Bisa diperhatikan, dilihat juga pada gambar. Terus nomor 5 yaitu menentukan nilai mutlak FZI dan dikurangi SZI. Rumusnya kita menggunakan sama dengan ABS, kemudian diblok semua datanya nilai mutlaknya. Bukan deh. Diblok semua data, kemudian diblok salah satu data ya. Salah satu data dari FZI dan juga dikurangi SZI. Tuh. Terus selanjutnya menentukan L hitung dan L tabel. L hitung atau L0 adalah nilai tertinggi dari ini, apa itu FZI min SZI harga mutlak itu. Sedangkan L tabel dapat dilihat pada gambar berikut, ada tabelnya. Tabel yang ada di pojok di kanan bawah ini. Karena ini kan alfanya kan 0,05. Jadi kita lihat aja, kita lihat data 0,05 kolom 0,05 dan jumlah datanya kan ada 20. Jadi kita lihat dari baris ke 20 ini ada 0,19. Jadi untuk LT nya kita dapatkan 0,19. Maka hasilnya seluruhan ini selanjutnya. Terus untuk selanjutnya nomor 7 menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal, kita lihat L0 dan LT-nya. Jika L0 kurang dari LT, maka datanya berdistribusi normal. Sedangkan jika L0 lebih dari LT, maka datanya berdistribusi tidak normal. Sedangkan pada hasil ini kita lihat bahwa L0 sama dengan 0,08, sedangkan LT-nya 0,19. Karena 0,08 kurang dari 0,19, maka datanya ini berdistribusi normal. Terus untuk B, untuk ini kan tadi ada analisis metode ceramah. Untuk metode diskusinya silakan aja langsung diblok aja semua data.
tadi, kemudian dipindah ke sheet yang lain, terus dipaste, kemudian untuk XI-nya silakan dihapus, kemudian diganti dengan data nilai hasil belajar yang metode diskusi. Terus jangan lupa diurutkan, kemudian langsung enter, kemudian hasilnya ini. Hasilnya pada gambar ini ya, kanan ini ya. L0 nya kurang dari LT, jadi datanya juga berdistribusi. Nah, selanjutnya kita menganalisis, tadi kan menggunakan Excel, yang ini kita menggunakan SPSS. Yang pertama buka dulu, yaitu aplikasinya SPSS-nya, kemudian masuk pada bagian variable view, kemudian ketik pada bagian name itu dimasukkan hasil belajar, kemudian desimalnya 0, measure-nya diisi skill, terus skill-nya, terus yang lain tetap. Kemudian nomor 3, yang ketiga yaitu baris kedua itu kita isi name-nya, kolom name kita masukkan metode belajar, terus desimalnya 0, kemudian value-nya silakan dimasukkan sesuai yang tadi kan ada ceramah dan juga kelompok. Nah, kita masukkan aja langsung. 1 itu sebagai ceramah, yang kedua itu kelompok. Oke. Untuk measure-nya diisi nominal. Maaf ya, bukan kelompok, maaf. Yang untuk yang kedua ini bisa diganti diskusi. Jadi kan soalnya kan diskusi. Untuk hasilnya ini langsung aja. Measure-nya kan nominal. Jadi kemudian kita lihat di data view. Langsung kita masukkan semua datanya, semua nilainya kita masukkan. Bread. Kemudian metode belajarnya kita masukkan sesuai yang ada di soal tadi. Ceramah kita masukkan 1, kemudian 2 itu yang untuk diskusi atau kelompok. Selanjutnya yaitu memasukkan sampel. Kalau sudah datanya semuanya sudah dimasukkan, terus kita klik bagian analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ada bagian explore, kita pindah hasil belajar tadi kita masukkan ke dependent list, kemudian metode belajar kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita klik plot, kemudian pilih stem and leaf, kemudian histogram, factor level together, and dan normality plot with test. Kemudian klik continue dan klik OK. Kemudian setelah muncul hasilnya, kita pilih yang bagian test normality. Kita analisis yang bagian ini saja. Nah, pada test normality kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov ini. Kita perhatikan saja yang bagian sig titik itu, sig. Itu kan 2 baris itu kan 0,2 ya. Yang kita analisis itu. Kan pada soal tadi kan alfanya kan diminta 0,05. Jadi kita analisis Kolmogorov-Smirnov bagian sig-nya, yaitu untuk metode belajar ceramah nilai sig-nya 0,2, lebih dari 0,05. Maka datanya ini berdistribusi normal. Terus untuk metode diskusinya ini kan datanya kan 0,2, lebih dari 0,05 juga, maka datanya juga berdistribusi normal ya. Selesai.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.